Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fa bi ulumi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ulumi sair masyayikh fid dharaini lahumul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillah. Ya kan udah ya nasta'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan man ihtada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita melanjutkan kajian kita masih di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab para pengemban Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Faslun, adapun ini sebuah pasal, wa yambagi ayyubakkira bi qiraatihi ala syaikhi awwalan nahari. Dan siyogyanya yambagi dan siyogyanya ayyubakkira bi qiraatihi, menyegerakan di pagi hari, memagikan. Jadi bakar yubakir itu waktu pagi, berarti menyegerakan. Biqiraatihi, dengan bacaannya, yaitu menyetorkan hafalannya, ala syekhi, kepada syekhnya, awalan nahari, pada awal siang. Jadi di pagi hari dia hendaknya menyegerakan setorannya kepada syekhnya, kepada gurunya. Bahkan ya di tempat-tempat tahfidz, yang dulu kita juga pernah di tempat tahfidz itu, kita setoran hafalan ziyadah itu ya di pagi hari ya, kadang jam 6 pagi, jadi ba'da subuh kita mempersiapkan hafalan kita yang sudah dihafal kemarinnya, kita matangkan lagi, kemudian datang syekh. Kadang syekh lebih dulu datangnya ya, kadang jam 6, jam setengah 6 ya, normalnya jam 6, memang dijadwal jam 6, tapi terkadang ada yang datang lebih dulu juga. Tapi kita sudah berada di majelis itu sudah ba'da subuh. Ba'da subuh kita sudah berada di majelis, kemudian kita mempersiapkan, ketika syekh datang kita menyegerakan setoran kita. Ya. Li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barik li ummati, berkahilah umatku, fi bukuriha, di waktu paginya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Maka di waktu pagi ini kita jangan tidur lagi. Ya, tidur lagi kita jangan. Ya, jangan tidur lagi, apalagi lewat sampai siang. Ya, karena kalau kita sampai ketinggalan subuhnya, dijelaskan di situ dalam sebuah riwayat, telinga kita itu dikencingin oleh syaitan. Ya, waliyadzubillah. Ya, jadi jangan sampai kita kelewatan. Boleh kita pakai alarm dan lain-lain. Ada amalan yang disampaikan oleh guru kami juga agar kita bangun di waktu yang kita inginkan. Apa kata beliau? Baca la ilaha illallah 7 kali, kemudian yang ke-8 kalinya Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Tapi membacanya menahan nafas. Ini diantara amalan yang disampaikan guru kita. Alhamdulillah Al-Fakir mengamalkan itu dan tepat, alhamdulillah ya. Yang jelas harus yakin juga kita, tapi jangan juga saya pengen bangun subuh tidurnya jam 2 atau jam 1. Ini pun jangan sampai seperti itu ya. Tidurnya normal, kemudian bangun dengan di waktu yang kita tentukan. Wa yambagi ayyuhafidha, dan siyogyanya ayyuhafidha, menjaga ala qiraatin mahfudhatin, atas bacaan yang dijaga. Maksudnya di sini adalah murojaah. Kita itu kalau sudah menyetorkan hafalannya harus dijaga, harus dimurojaah ya. Kalau paling sedikitnya usahakan hafalan itu dibaca 10%-nya dari hafalannya. Tapi kalau 1 juz jangan 10%-nya. Kalau 1 juz paling berapa lembar saja, 1 lembar ya. Kalau 1 juz ya 1 juz. Tapi kalau hafalannya sudah 5 juz, itu usahakan murojaahnya 3 juz. Intinya kalau masih 15 juz, usahakan murojaah itu jangan kurang dari 3 juz. Ini Al-Fakir sendiri, rumusan sendiri. Tapi kalau sudah ke atas, usahakan lebih ya, lebih. Apalagi kalau sudah 20, usahakan ya 5 juz sehari. Apalagi sudah 30 juz, usahakan 5 juz setiap harinya. Murojaah itu guru kami juga menyampaikan antara murojaah dan ziyadah itu
seperti orang yang mengayuh sepeda. Ban depannya itu adalah ziyadah hafalan, adapun ban belakang itu adalah murojaah. Yang mana kalau orang hanya mementingkan ziyadahnya, ya susah. Menjalankan sepeda itu ya susah, hanya dengan ban depannya saja. Tapi kalau dia seimbangkan dengan memaksimalkan murojaahnya dimaksimalkan, maka ban belakang itu kan ada goesannya, ya ada goesannya, digoes maka akan lebih mudah berjalan. Itu ilustrasinya guru kami menyampaikan. Dan memang seperti itu, ketika kita memaksimalkan murojaah kita, murojaahnya bagus, istiqomah, insya Allah ziyadahnya pun akan lancar. Jadi begini, ada orang mengatakan saya tidak mau menghafal Quran karena saya tidak cerdas. Ya, sebenarnya ungkapan ini salah. Sebenarnya saya menghafal Quran, insya Allah akan Allah berikan kecerdasan. Jadi orang yang baca Al-Quran senantiasa terus mengulang-ulang hafalannya itu seperti dia mengasah pisau. Lama-lama dia akan terus tajam dan tajam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wayam bagi dan siogianya juga Allah yu'athira, tidak yu'athira itu mendahulukan orang lain. Binaubatihi ghairihi, binaubatihi pada giliran selainnya, gilirannya kepada selainnya. Maksudnya dia sudah datang syekhnya, dia sudah di depan, bukannya di setoran, justru mendahulukan orang lain. Jadi dalam perkara ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Al-itharu bil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah itu mamnu', makruh, tidak boleh dilarang. Tapi bagian ibadah matlub, dalam perkara selain ibadah, kemanusiaan dan lain-lain itu boleh. Jadi kalau perkara ibadah kita harus mendahulukan diri sendiri. Contoh lainnya di safil awal, dalam saf awal gitu. Al-Fakir pernah bertanya dulu ketika sholat di madrasah as-sholatiyah, kita sholat zuhurnya di sana. Al-Fakir bertanya kepada Syekh, kira-kira Al-Fakir ini salah tidak kalau ketika sudah waktu sholat, Al-Fakir di depan, di belakang ada Syekh yang lebih sepuh, yang pokoknya Syekh di belakang. Kira-kira boleh tidak kalau mempersilakan Syekh itu di tempat kita dan kita ke belakang? Kata beliau, jangan, tidak boleh. Kamu sudah tempatnya di situ, sudah di situ. Dan Syekh pun memahami itu. Jadi kita dalam saf awal tidak boleh, oh silakan kalau orang besar di depan, saya di belakang. Tidak. Dalam perkara ibadah tidak boleh seperti itu. Al-itharu bil ibadati mamnu'. Mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah tidak boleh, dilarang, makruh, termasuk setoran hafalan seperti ini. Fa innal ithara makruhun fil qurbi, karena sesungguhnya mendahulukan orang lain dalam perkara itu makruhun, dimakruhkan, fil qurbi dalam perkara mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilatil itsari, berbeda dengan mendahulukan orang lain, bi hududin nafsi. Hudud itu nasib diri, maksudnya ya dalam perkara selain ibadah. Itu diperbolehkan. Fa innahu mahbubun, karena sesungguhnya yang demikian itu mendahulukan orang lain dalam perkara selain ibadah itu mahbubun, disukai. Fa in ra'a syaikhu al-maslahata, dan jika ra'a syaikhu, syekh melihat al-maslahata, kemaslahatan fil itsari, di dalam mendahulukan orang lain itu, fi ba'dil awqati, pada sebagian waktu-waktu, limakna syar'iyyin, semakna syar'i, syariat. Maksudnya apa? Ketika mungkin ada seorang santri mau setoran hafalan, dia sudah dulu di depan. Tapi ada santri juga mau setoran, ya dia ibaratnya yang nomor 2-nya. Tapi dia ada kepentingan, akhirnya dia meminta izin kepada syekhnya, Syekh boleh nggak saya setoran dulu karena ada urusan begini-begini. Maka syekh itu menilai, oh ini perkaranya tidak terlalu penting, ini penting, silakan Anda dulu, tidak masalah. Nah kalau seperti itu katanya apa? Fa asyara alaihi bidzalika imtathala amrahu. Ya, jikalau ditunjukkan seperti itu, imtathala amrahu, maka dikerjakan, tidak masalah. Wa mimma yajibu alaihi, dan perkara yang diwajibkan oleh kepada seorang murid, wa yata'akkada, dan dikuatkan al-wasiyat akan wasiat. Jadi wasiat ini dikuatkan ya, kepada murid. Allah yahsuda ahadan, janganlah hasud kepada seseorang, min ribqatihi, dari temannya, au ghairihim, atau pada selainnya, ala fadilatin,
terhadap keutamaan fadilah razaqahullahu iyyaha yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan, Allah rezekikan kepadanya. Jadi jangan sampai kita sebagai penuntut ilmu, apalagi nanti sebagai sudah menjadi seorang guru, kita hasud kepada orang lain. Wal a'yadzubillah. Jangan sampai. Ya, terkadang ya kalau persaingan itu pedagang ya antar pedagang, pembisnis antar pembisnis, terkadang ustadz pun dengan seorang ustadz. Jadi jangan sampai seperti itu, saling merendah-rendahkan. Ketika ada salah dari ustadz itu langsung digembur-gemburkan. Ya, memang dari dulu sudah ada yang namanya saling mengkritik. Tapi ikhlaskan niat, bersihkan hati. Kalau memang ingin mengkritik, ada salah dari ustadz itu, usahakan kita menghubungi secara pribadi. Ya, mungkin dari emailnya, kita cari nomor kontaknya dan lain-lain. Ya, kita usahakan. Jadi kalau memang tidak direspon juga, ya silakan mungkin membuat penjelasan, tapi dengan hati yang bersih, hati yang tawadu, tidak ada niat untuk menjatuhkan dan lain-lain. Ya. Karena jika ingin menjatuhkan, ini sudah masuk ke pintu hasud. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai antara ahli ilmi itu saling menjatuhkan, jangan sampai seperti itu. Justru harus saling mengangkat. Ya, Guru Al-Fakir, Murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau itu selalu mengangkat orang. Bahkan ketika beliau itu syuting, beliau selalu mengajak. Banyak sekali diajak oleh beliau. Silakan jadwalnya ini Ustadz Fulan, Kiai Fulan. Sangat luar biasa. Wa alla yu'jaba bi nafsihi, dan janganlah mengagumi dirinya bima khassahullahu, karena Allah telah mengkhususkan, memberikan kekhususan kepadanya. Ya, Allah memberikan kelebihan kepada kita. Pada hakikatnya memang Allah memberikan kelebihan kepada kita dan kekurangan kepada kita. Ya, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Ya, jangan kita merendahkan seseorang, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan, kemampuan yang lain, dan pasti memiliki kekurangan. Ketika kekurangan itu telah kita sadari, ya, ada di dalam diri kita, jangan sampai membuat kelebihan itu ujub, ya, bangga diri, jangan sampai. Wa qad qaddamna idaha hada, dan telah terdahulu, telah disampaikan idaha, pemahaman, jadi penjelasannya. Jadi penjelasan ini sudah disampaikan sebelumnya, hada, ya, fi adabi syaikhi, ya. Jadi bab seperti ini sudah pernah disampaikan di bab tentang seorang guru. Jadi bab sebelumnya memang kita sudah membahas adab seorang guru, ya. Karena saat ini kita membahas adab seorang murid, sebelumnya adalah adab seorang guru, sudah dibahas bab ini. Wa tariqatu fi nafil ujubi, dan jalan, cara, wa tariquhu, dan jalannya, caranya, fi nafil ujubi, untuk menghilangkan, menyembuhkan penyakit ujub, ayyudzakkira nafsahu, mengingatkan dirinya, annahu lam yuhassil, sesungguhnya ia lam yuhassil, tidak mendapatkan hasil, mahassalahu, apa-apa yang dihasilkannya, bihaulihi wa quwatihi, atas dasar daya, kemampuan, keahliannya, tidak. Jadi dia mendapatkan sesuatu, apa yang dia hasilkan, mendapat apa yang ia inginkan, meraih cita-citanya, itu bukan karena kekuatannya dan kemampuannya, tidak. Wa innama huwa fadlun minallah, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal juga kisah ma'ruf sekali, sangat masyhur, kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau meminta singgasananya Bilqis untuk dihadirkan, datang di situ Ifrit, kata atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku bisa mendatangkannya sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, wahai Nabi Sulaiman. Ada lagi orang yang berilmu, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, aku pun mampu mendatangkan singgasana Bilqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Jadi lebih hebat orang berilmu ini. Lalu ketika didatangkan, memang sebelum mengedipkan matanya, beliau kagum dan mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini adalah keutamaan, fadl dari Tuhanku, sebagai ujian apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur nikmat.
Waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang kufur nikmat. Wala yambagi, dan tidak siogianya ayyu'jaba bi syai'in lam yakhtari'hu. Ayyu'jaba, mengagumi sesuatu lam yakhtari'hu, yang tidak diciptakannya. Bal auda'ahu Allahu ta'ala fihi, akan tetapi Allah lah yang menitipkan itu semua. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menemukan sesuatu atau mungkin penemuan, kita menemukan penemuan itu bukan karena kita, tapi karena Allah titipkan ilham. Allah berikan kemampuan itu kepada kita. Maka jangan sampai kita merasa diri kita ini mampu. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tariquhu, dan jalannya, caranya fi nafyil hasadi, untuk menghilangkan, menyembuhkan penyakit hasad ini, ayya'lama, hendaklah mengetahui, anna hikmatallahi ta'ala, sesungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala, iqtadat, itu menentukan, menghendaki, ja'ala hadhil fadilah, yang telah menjadikan keutamaan ini fi hada, pada si fulan ini. Jadi ketika Allah berikan kelebihan kepada si fulan, kita jangan iri, kita jangan hasud. Kita jangan hasud. Karena Allah berikan kelebihan itu kepada si fulan, karena Allah mengetahui. Allah sudah merencanakan sesuatu. Jikalau diberikan kepada si fulan akan begini, diberikan kepada si fulan akan begitu. Masya Allah. Jadi Allah semua yang sudah menentukan semuanya. Maka kita tidak usah hasud, iri. Tapi kalau ghibthah, ya, cemburu dalam perkara kebaikan itu, misalkan kita memiliki kawan yang lebih alim, dia lebih setorannya lebih banyak, kita boleh iri kepada dia, tapi irinya bukan menjatuhkan atau menjelekkan, melainkan kita lebih bersungguh-sungguh lagi sehingga kita bisa menyusul, ya, prestasinya. Fayam bagi, dan siyogianya alla ya'taridu 'alaiha, janganlah kita ini berpaling, ya, atasnya, kepadanya. Wala yakrahahu, dan janganlah kita membenci, hikmatan, sebuah hikmah, aradahallahu ta'ala, yang telah Allah kehendaki kepadanya. Jadi ketika kita mengetahui Allah memberikan hikmah kepada si fulan, kita jangan berpaling, kita jangan merendahkan, kita jangan tidak suka. Ya, kenapa Allah berikan itu kepada si fulan, kenapa tidak kepada saya? Jangan kita berpikir seperti itu. Walima yakrahuha, mengapa engkau sampai membencinya? Mengapa engkau sampai tidak menyukainya? Padahal pada hakikatnya Allah lah yang berkuasa. Allah ingin berikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun, itu terserah Allah. Jangan pertanyakan amalnya, fiilnya Allah, pekerjaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak ada yang mengatur. Allah melakukan sesuai kehendaknya. Allah memiliki kuasanya. Kita sebagai hamba hanya bisa menerima, ikhlas, sabar, dan syukur. Wallahu alam, semoga menambah pengetahuan. Mohon maaf banyak kesalahan. Lafu minkum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.